Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia dan mirip parasnya dengan Rasulullah, yakni Ja'far bin Abi Thalib. Di kalangan Bani Abdul Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga seringkali seseorang yang kurang awas atau kurang perhatian mereka akan tertukar satu dengan yang lain. Yang pertama adalah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, anak paman daripada Rasulullah SAW, yang juga saudara persusuannya. Yang kedua adalah Qusam Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi juga SAW. Yang ketiga adalah Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim, kakek Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang keempat adalah Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudara Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya ini cucu dari Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini yang paling mirip dengan Rasulullah. Abu Thalib terhitung bangsawan kalangan Quraisy dan mempunyai kedudukan lumayan dalam masyarakat. Namun hidupnya susah yang sangat ditanggungnya itu. Ia pernah mengalami keadaan yang sangat kritis karena kemarau panjang, karena tanaman-tanaman mati kekeringan. Di saat panceklik seperti itu, biasanya tidak ada yang menaruh perhatian di kalangan Bani Hashim untuk meringankan beban Abu Thalib selain Al-Abbas dan Muhammad bin Abdullah. Muhammad berkata kepada Abbas, "Wahai paman, saudara paman yakni Abu Thalib tanggungannya sangat banyak. Sebagaimana paman saksikan, seluruh masyarakat kini sedang tertimpa musibah kemarau panjang dan panceklik yang menyebabkan banyak orang kelaparan. Marilah kita pergi ke rumah Abu Thalib, kita ambil alih sebagian tanggungannya untuk meringankan beban keluarganya." Lalu Rasulullah SAW mengambil seorang anak, dan kemudian pamannya ini Al-Abbas juga demikian. Muhammad bin Abdullah mengambil Ali bin Abi Thalib, lalu digabungkannya ke dalam keluarganya, sedangkan Al-Abbas membawa Ja'far bin Abi Thalib yang dibaurkan pula ke dalam keluarganya. Ali tetap tinggal bersama Muhammad bin Abdullah sampai Allah mengutusnya menjadi Rasul, dan Ali pun memeluk agama Islam dan tercatat sebagai pemuda pertama yang masuk Islam. Sedangkan Ja'far tinggal bersama paman Nabi yaitu Al-Abbas sehingga ia dewasa, lalu ia masuk Islam dan tidak memerlukan kembali bantuan dari Al-Abbas untuk kehidupannya. Ja'far dan istrinya yakni Asma binti Umais, mereka menyatakan dirinya masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Pasangan suami istri Bani Hashim yang muda belia ini tidak luput pula dari penyiksaan kaum kafir Quraisy, sebagaimana itu pun diderita oleh kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Tetapi suami istri ini terus bersabar menerima segala cobaan dan deritanya, karena mereka tahu jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan duri. Tetapi yang merisaukan mereka berdua adalah kaum musyrikin Quraisy membatasi gerak-geriknya untuk menyiarkan agama Islam ini dan tidak memperbolehkannya merasakan kelezatan ibadah. Karena itu Ja'far bin Abi Thalib beserta istri memohon izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan beberapa sahabat lain yang seiman. Maka dengan hati sedih Rasulullah pun mengizinkannya. Kendaraan kaum muhajirin yang pertama-tama telah berangkat ke Habasyah di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Mereka merasa lega berada di bawah pelindungan Najasyi, Raja Habasyah yang adil dan saleh. Sejak mereka masuk Islam, itulah mereka baru merasakan aman, dapat menikmati manisnya agama yang mereka anut, bebas dari rasa cemas, ketakutan, atau gangguan yang menyebabkan mereka hijrah itu. Ketika kaum Quraisy mendengar berita tentang keadaan kami, yakni para muhajirin yang hijrah ke Habasyah, dan keadaan mereka lebih baik, lalu mereka berunding untuk mengacaukan orang-orang yang berhijrah ke sana. Lalu mereka utus 2 orang diplomat yang ulung kepada Raja Najasyi, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, dengan membawa persembahan sejumlah hadiah besar untuk Raja Najasyi pribadi, juga untuk para pemuka agama atau pendeta mereka, berupa barang-barang mewah yang antik dari Hijaz. Kedua utusan Quraisy menghadap Raja Najasyi dengan membawa persembahan yang bermacam-macam hadiah yang tidak ternilai harganya itu. Lalu baginda Raja memuji dan mengagumi persembahan mereka. Utusan Quraisy berkata, "Wahai Paduka Raja, telah datang ke negeri Paduka orang-orang jahat dari bangsa kami. Mereka datang membawa agama yang tidak pernah kami kenal dan juga belum pernah Paduka kenal sebelumnya.
Mereka keluar dari agama nenek moyang kami, tetapi juga tidak masuk ke agama Paduka pula. Kami diutus oleh bapak-bapak tertua kami, segenap famili untuk menjemput dan membawa mereka kembali pulang. Mereka sangat pintar mengada-ngada dan membuat fitnah. Lalu Najasyi melihat kepada para pendeta yang berada di sampingnya. Lalu mereka berkata, apa yang dikatakan kedua utusan itu memang benar, Paduka. Orang yang sebangsa dengan kaum peralihan itu lebih mengerti dan lebih tahu tentang kejahatan mereka. Karena itu sebaiknya kaum pelarian itu dikembalikan saja ke kaum mereka. Baginda Raja marah mendengar jawaban para pendeta. Tidak, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang saya serahkan sebelum mereka saya panggil dan saya minta keterangan tentang tuduhan-tuduhan yang terlontarkan kepada mereka. Jika benar mereka orang jahat, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang ini, saya akan serahkan ke mereka. Tetapi kalau tuduhan itu palsu, mereka akan saya lindungi dan akan kujadikan tetanggaku yang baik selama mereka kehendaki, ucap Najasyi. Selanjutnya Ummu Salamah menceritakan hal ini. Kata sebagian kami, kita dipanggil Baginda Raja menghadap untuk dimintai keterangan tentang agama ini. Karena itu sebaiknya kita tunjuk saja seorang juru bicara untuk menjelaskan kepada beliau. Maka setelah bermusyawarah, pilihan mereka jatuh kepada Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya tidak diizinkan berbicara. Setelah itu mereka kami menghadap Baginda Raja Najasyi. Di dalam majelis raja telah hadir para pendeta pemuka agama. Mereka duduk di kanan dan kiri Baginda. Masing-masing mereka berpakaian kebesarannya lengkap serta jubah dan sorbannya. Di samping itu juga ada Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Setelah duduk dengan tenang, raja menoleh kepada kami dan berkata, agama apakah yang tuan-tuan anut sehingga tuan-tuan keluar dari agama bangsa tuan-tuan, tetapi tidak pula masuk ke agama kami atau agama yang lain yang telah ada? Maka tampillah Ja'far bin Abi Thalib serta menjawab, wahai Paduka Raja, dahulu kami memang bangsa yang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, mengerjakan segala pekerjaan keji, saling bermusuhan, tidak memperdulikan tetangga, dan yang kuat selalu memakan yang lemah. Begitulah keadaan kami dulu sebelum Allah mengutus Rasulnya kepada kami. Kami mengenal benar kepribadian Rasulullah itu. Dia turun dengan kebenaran dan setiap katanya pun diucapkannya adalah kejujuran, kesucian, kepribadian yang tidak sedikit pun ternodai. Dia mengajak kami supaya memeluk agama Allah dan mengesahkan Allah dan meninggalkan agama kami yang lama, yaitu agama nenek moyang kami yang menyembah batu dan patung berhala. Bahkan ia selalu menyuruh kami agar selalu berbicara dengan benar, senantiasa memegang amanah, menghubungkan silaturahim, bersikap baik terhadap tetangga, menghentikan segala perbuatan yang terlarang dan pertumpahan darah, dan juga melarang kami berzina dan melakukan perbuatan keji dan kotor. Lalu kami disuruh menegakkan sholat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadan. Kami menerima segala perintah dan larangannya. Kami percaya sungguh kepadanya dan kami patuhi segala apa yang diajarkan Allah kepadanya. Maka kami halalkan segala yang dihalalkan dan kami haramkan apa yang dia haramkan. Tetapi wahai Paduka Raja, sebagian bangsa kami memusuhi kami karenanya. Mereka menyiksa kami dengan siksaan berat supaya kami keluar dari agama yang kami anut itu dan dikembalikan kepada agama yang lama menyembah berhala. Maka tatkala penganiayaan dan penyiksaan mereka terhadap kami sungguh sudah sedemikian memuncaknya, kami dihalang-halangi untuk terus melaksanakan ajaran kami. Lalu kami keluar di negeri kami dan memilih ke negeri Paduka ini, karena kami yakin Paduka adalah tetangga yang baik dan tidak akan berlaku zalim kepada kami. Raja Najasyi berkata, dapatkah Anda membacakan salah satu ayat yang diajarkan Allah kepada Nabi Anda? Ja'far menjawab, ya tentu. Lalu Ja'far membaca surat Maryam ayat 1-4. Baru saja Ja'far selesai membacakan ayat-ayat permulaan surat tersebut, Raja Najasyi menangis sehingga jenggotnya basah oleh air mata. Begitu pula para pastor atau pendeta juga menangis. Raja Najasyi berkata kepada kami, sesungguhnya agama yang dibawa Nabi tuan-tuan, agama yang dibawa Nabi Isa juga berasal dari satu sumber. Kemudian ia berpaling kepada Amr bin As dan kawannya Abdullah bin Rabi'ah, lalu berkata, pergilah kalian, demi Allah saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama-lamanya. Setelah Raja Najasyi mengusir mereka berdua, lalu mereka berjanji akan datang besok dengan argumentasi yang akan mereka sampaikan. Keesokan harinya, Amr bin As datang menghadap Najasyi lalu berkata, wahai Paduka Raja, orang-orang yang Paduka lindungi itu memandang rendah Isa bin Maryam. Cobalah Paduka panggil lagi dan tanyai mereka tentang itu. Ketika dipanggil raja kedua kalinya, kami pun datang menghadapnya. Kami dapati para pastor telah hadir seperti kemarin.
Lalu ditanyanya, bagaimana pendapat tuan-tuan tentang Isa bin Maryam? Lalu Ja'far menjawab, kami mempercayainya sebagaimana yang diajarkan Nabi kami. Najasyi bertanya, bagaimana ajaran Nabi tuan-tuan mengenai beliau? Ja'far menjawab, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ruhnya dan firman-Nya yang ditunjukkan kepada Maryam yang senantiasa menjadi perawan suci. Mendengar jawaban Ja'far itu, Najasyi menepukkan tangan di lantai serai berkata, demi Allah, tidak berbeda seujung rambut pun ajaran Isa bin Maryam dengan ajaran Nabi tuan-tuan. Lalu Amr bin As dan kawan-kawan keluar dengan hati berkeping-keping dan sangat kecewa. Ia kalah total, mendapatkan kegagalan dan kekecewaan yang memalukan. Lalu mereka para muhajirin diperbolehkan tetap tinggal di sisi Najasyi di negeri yang baik dan penduduk yang berhati mulia pula. Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya tinggal dengan aman dan tenang dalam perlindungan Najasyi yang ramah tamah itu selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami itu meninggalkan Habasyah untuk hijrah ke Yathrib. Rasulullah pun kebetulan baru pulang daripada perang Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far, sehingga karena gembiranya beliau berkata, aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira, apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Begitu pula dengan kaum muslimin pada umumnya, terutama pada fakir miskin, tidak kurang pula gembiranya karena kedatangan Ja'far. Ja'far sangat penyantun dan banyak sekali membela golongan orang-orang yang du'afa, kaum fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Maka ia digelari dengan Abil Masakin, yaitu adalah bapak orang-orang yang miskin. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah, maka pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan suatu pasukan tentara untuk memerangi tentara Rum di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Rasulullah bersabda, jika Zaid tewas atau cedera, maka komandan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas pun atau cedera, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, maka hendaklah kaum muslimin memilih seorang komandan atau pemimpin di antara mereka. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka dapati tentara Rum telah siaga menyambut kedatangan mereka dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih dan berpengalaman dengan persenjataan lengkap, dan 100.000 orang Nasrani Arab dari kabilah-kabilah Lakam, Juzam, dan Khuda'ah dan yang lain-lain, serta tentara muslimin, sedangkan tentara muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 orang. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapan bertempur dengan kobarnya semangat juang. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syuhada. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya, dan melihat Zaid jatuh dan tumbang, Ja'far segera melompat daripada punggung kudanya. Lalu disambarnya bendera komando Rasulullah di tangan Zaid, lalu diacungkannya setinggi-tingginya sebagai tanda pemimpin kini beralih ke tangannya. Ia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan bendera kiri dan kanan, memukul rubuh setiap musuh yang mendekatinya. Ja'far berputar-putar mengayunkan pedangnya di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Ia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat. Suatu ketika tangan kanannya terkena babatan musuh hingga buntung, maka dipeganglah bendera komando itu dengan kirinya. Lalu tangan kirinya pun dibabat juga oleh pedang musuh, sehingga tangan kirinya pun putus. Tidak getar dan putus asa, dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan diapit oleh dua lengan yang tersisa. Lalu kedua lengannya tinggal sepertiga saja buntung oleh musuh. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando yang didekapkan daripada Ja'far bin Abi Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya ia gugur pula sebagai syuhada. Rasulullah sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan pertempuran. Beliau pergi ke rumah Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah melihat Asma, istri daripada Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Ia mengaduk adonan roti, merawat anak-anaknya, memandikan dan memakaikan baju mereka dengan bersih. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, kelihatan wajah beliau diselubungi kabut yang amat sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberikan salam dan menanyakan anak-anak kami, mana anak-anak Ja'far, suruh mereka ke sini. Maka aku panggil mereka semuanya dan suruh menemui Rasulullah. Mereka berebut untuk menyalami dan mencium tangan Rasulullah. Air mata Rasulullah SAW menangis membasahi pipi mereka. Lalu Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya? Rasulullah menjawab, ya, mereka telah syahid hari ini.
Mendengar ucapan beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak, apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Wahai Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Wahai Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya. Kemudian kata beliau selanjutnya, aku melihat sungguh Ja'far berada dalam surga yang mempunyai 2 sayap berumpuran darah dan bertanda di kakinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.